Semua yang perlu kalian tahu soal berita bola hari ini ada di sini. Simak terus Soccermania. Kita mulai dari poin pertama. Kita buka dari CDT yang baru saja berjuang di Jepang. Laga leg kedua babak 16 besar di markas Sanfrecce berakhir dengan kemenangan susah payah 1-0 untuk tuan rumah. Sanfrecce baru bisa memecah kebuntuan lewat penalti Kosuke Kinoshita menit ke-90. Meski kalah di leg kedua, Johor Darul Takzim tetap lolos ke perempat final berkat agregat 3-2 dari kemenangan 3-1 di leg pertama. Masih dari kancah Asia, wakil Jepang lainnya juga berjaya. Vissel Kobe memastikan tiket perempat final AFC Champions League Elite usai menang 2-1 atas FC Seoul pada leg kedua babak 16 besar. Bermain di kandang sendiri, Kobe sempat tertinggal lewat gol Patrick Klimala pada babak pertama. Tuan rumah baru bangkit di akhir laga saat Yuya Osako dan Yasuke Ideguchi mencetak gol penentu kemenangan. Skor ini membuat Kobe lolos dengan agregat 3-1 setelah tampil lebih efektif di momen krusial. Pindah ke Eropa, ada kejutan besar dari tanah Norwegia. Bodø/Glimt tampil dominan saat menundukkan Sporting CP 3-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Aspmyra Stadion. Sondre Brustensvik membuka skor lewat penalti di menit ke-32. Ole Didrik Blomberg mengadakan keunggulan pada menit ke-43 sebelum Kasper Hoek menutup pesta gol tuan rumah pada menit ke-55. Kemenangan ini membuat Bodø/Glimt berada di posisi ideal jelang leg kedua dan semakin dekat dengan perempat final. Kemenangan telak tadi mempertegas status mereka sebagai tim pembunuh. Bodø/Glimt kembali menang dan memperpanjang rangkaian sempurna di Liga Champions di tahun 2026. 5 laga terakhir mereka semuanya berakhir dengan kemenangan, termasuk 2 kali menumbangkan Inter, lalu menaklukkan Atletico Madrid dan Manchester City. Total sudah 13 gol mereka ciptakan, hanya 4 kali kebobolan. Ini bukan sekedar kejutan sesaat. Jika lolos ke perempat final, mereka berpeluang menjadi klub Norwegia kedua yang mencapai fase itu sejak Rosenborg pada musim 1996-1997. Berbeda dengan Bodø/Glimt, Arsenal justru harus puas berbagi angka. Arsenal pulang dari Bayer Arena dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi Bayer Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Tuan rumah lebih dulu unggul lewat Robert Andrich di menit ke-46. Drama datang di menit ke-89 ketika Noni Madueke dilanggar di kotak penalti dan Kai Havertz sukses menuntaskan tugas dari titik putih. Skor 1-1 menutup duel yang berjalan ketat. Hasil ini membuat duel menuju perempat final masih sepenuhnya terbuka jelang leg kedua di Emirates Stadium. Hasil imbang tersebut sekaligus meneruskan catatan impresif meriam London. Laju nyaman Arsenal akhirnya tersendat di markas Bayer Leverkusen selama 8 laga beruntun di UEFA Champions League. The Gunners selalu mencetak gol lebih dulu dan bahkan tak pernah tertinggal selama 822 menit. Pola itu hampir berlanjut, tapi Leverkusen memberinya perlawanan sengit hingga pertandingan berakhir 1-1. Meski rekor dominasi awalnya terhenti, Arsenal tetap belum tersentuh kekalahan di kompetisi Piala musim ini. 16 menang dan 1 seri dari 17 laga. Dari Jerman, kita bergeser ke Paris yang penuh drama. PSG menang meyakinkan 5-2 atas Chelsea pada leg pertama di Parc des Princes. Bradley Barcola membuka skor menit ke-10, lalu Dembele mengadakan keunggulan menit ke-39. Setelah sempat disamakan Malo Gusto pada menit ke-28, Chelsea kembali menyamakan kedudukan lewat Enzo Fernandez di menit ke-55. Tapi Vitina mencetak gol di menit ke-74, sementara Kevista Kvaratskhelia menutup pesta lewat 2 gol pada menit ke-86 dan masa injury time. Kemenangan besar ini membuat PSG punya modal sangat nyaman jelang leg kedua di Stamford Bridge. Sosok Kvaratskhelia benar-benar jadi pembeda dalam pesta gol tersebut. Winger Georgia itu langsung mengacak pertahanan lawan. 2 gol dan 1 assist lahir dari kakinya. Data Squawka bahkan mencatat ia jadi pemain pengganti pertama Paris Saint-Germain yang terlibat 3 gol di Liga Champions sejak Kylian Mbappe melawan klub Brugge pada 2019. Total 11 laga terakhirnya di kompetisi ini menghasilkan 11 kontribusi gol. Tak kalah sadis, Real Madrid juga membantai tamunya semalam. Real Madrid tampil dominan saat menaklukkan Manchester City 3-0 pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu.
Federico Valverde jadi aktor utama lewat hat-trick cepat pada menit ke-20, menit ke-27, dan menit ke-42 yang langsung menempatkan Madrid di jalur kemenangan telak. Kemenangan ini memberi Madrid modal besar menuju leg kedua di Manchester. Kiper biasanya sibuk menyelamatkan gawang, bukan menciptakan gol. Namun di laga Real Madrid melawan Manchester City, ceritanya dimulai dari kaki Thibaut Courtois, umpan jauh memicu gol Federico Valverde, melanjutkan tren assist setelah sebelumnya membantu gol Kylian Mbappe saat melawan FC Kairat. Data Squawka mencatat, Courtois jadi kiper kedua yang mencatat 2 assist dalam satu musim UCL, menyamai capaian Jose Francisco Molina pada 2003-2004. Ia juga kini mengoleksi 34 clean sheet, melewati rekor Oliver Kahn. Kembali ke Valverde, aksinya benar-benar mematikan strategi Pep Guardiola. Gelandang Uruguay itu mencatat ini hat-trick profesional pertamanya, sekaligus membuatnya jadi pemain kedua setelah Kylian Mbappe yang mampu melakukannya ke tim racikan Pep Guardiola di fase gugur Liga Champions. Saat gelandang bisa memutus permainan sekaligus mencetak 3 gol, itu bukan sekedar performa hebat, itu tanda Madrid punya senjata yang sulit diprediksi. Kekalahan City melengkapi penderitaan tim Inggris di kancah Eropa. Pekan leg pertama 16 besar Liga Champions terasa pahit buat klub-klub Inggris, dimulai saat Liverpool FC tumbang 0-1 dari Galatasaray di Istanbul. Lalu Newcastle United cuma mampu menahan Barcelona 1-1. Malam makin berat ketika Tottenham Hotspur diajar Atletico Madrid 5-2. Disusul Manchester City yang dipukul 3-0 oleh Real Madrid. Chelsea juga kebobolan 5 saat kalah 5-2 dari Paris Saint-Germain, sementara Arsenal hanya seri 1-1 di kandang Bayer Leverkusen. Statistiknya pahit, 6 laga, 0 kemenangan, 16 gol bersarang. Liga yang sering disebut paling kompetitif ternyata sedang kesulitan membuktikannya di panggung Eropa. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola internasional di Asia. Situasi politik bikin langkah timnas Iran mendadak terhenti. Menteri Olahraga Ahmad Doni Amali menyatakan negaranya tak akan tampil di Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan DPI, ia menyinggung situasi konflik sebagai alasan utama, padahal Iran sudah lolos kualifikasi. Di sisi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino sempat mengeklaim Donald Trump menjamin Iran tetap diterima. Tapi keputusan ini benar-benar final. Sepak bola kembali jadi korban politik yang tak pernah selesai. Dari berita negara, kita beralih ke komitmen pemain klub. Perjalanan Felix Enmeka di Borussia Dortmund sempat diselimuti tanda tanya soal konsistensi. Meski begitu, klub justru mengambil langkah tegas dengan memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2030. Gelandang berusia 25 tahun itu didatangkan dari VfL Wolfsburg pada 2023 dan sejak awal cukup rutin mengisi lini tengah. Dalam pernyataan resmi klub, Enmeka mengaku berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berjanji akan bekerja keras untuk membalasnya. Jika Dortmund senang, Bayern Munchen justru sedang pusing 7 keliling. Kemenangan 6-1 atas Atalanta ternyata meninggalkan masalah baru bagi Bayern Munchen. Alphonso Davies harus keluar lapangan sambil menahan tangis setelah cuma 20 menit bermain. Bayern kemudian mengonfirmasi hamstringnya kembali bermasalah di area yang sama dengan cedera sebelumnya. Jamal Musiala juga masih merasakan nyeri pergelangan kaki kiri, sementara kiper Jonas Urbik mengalami gegar otak usai bertabrakan dengan Nikola Kristovic. Ketiganya absen melawan Bayer Leverkusen. Sementara di Italia, Napoli sedang sibuk memagari pemain bintangnya. Awalnya situasi cukup unik. Kontrak Scott McTominay di Napoli sebenarnya masih panjang sampai 2028. Tapi klub justru sudah bersiap membuka pembicaraan baru. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut pertemuan dengan agen sang gelandang dijadwalkan saat jeda internasional. Napoli ingin memperpanjangnya hingga 2030 plus opsi 1 tahun, lengkap dengan kenaikan gaji. Padahal McTominay sedang menepi karena cedera tendon, namun kontribusinya tetap sulit diabaikan. 10 gol dan 4 assist musim ini. Rival Napoli, Juventus juga tidak mau kalah dalam perburuan pemain. Lini belakang Juventus butuh tambahan bek yang siap pakai musim depan. Di saat banyak klub baru sebatas memantau situasi, manajemen Turin justru sudah mengambil langkah lebih jauh. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut mereka mengirim tawaran tertulis kepada bek Marco Senesi yang kontraknya di Bournemouth habis Juni nanti. Senesi sendiri tertarik dengan proyek Bianconeri meski masih menunggu proposal dari klub lain. Kalau Juve berhasil mengamankan bek 28 tahun ini tanpa biaya transfer, itu rekrutmen cerdas.
Tak mau ketinggalan, AC Milan juga mulai mengincar striker baru. Lini depan AC Milan musim ini terasa jenggal. Timnya tampil kompetitif, tapi urusan gol sering tersendat. Situasi ini membuat Massimiliano Allegri mulai mencari solusi. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Milan mengincar striker Fiorentina, Moise Kean, untuk musim panas 2026. Keduanya pernah bekerja sama di Juventus. Meski performa Fiorentina menurun, Kean masih mencatat 9 gol dan 4 assist. Di tengah perburuan striker baru, satu nama senior resmi pensiun. Karir Paco Alcácer sebenarnya sudah lama melambat. Laga terakhirnya bahkan terjadi pada Januari 2025. Lalu sunyi hampir setahun tanpa klub. Tawaran sempat datang, termasuk peluang merapat ke UD Almeria, namun transfer itu gagal. Akhirnya striker yang pernah bersinar di Valencia dan sempat jadi pelapis Luis Suarez di FC Barcelona memilih berhenti di usia 32 tahun. Totalnya 170 gol dari 455 laga. Kabar pensiun tadi kontras dengan kondisi skuad Barcelona sekarang. Kondisi paha kanan Eric Garcia tiba-tiba jadi perhatian usai laga terakhir FC Barcelona. Bek Spanyol itu dilaporkan akan menjalani tes medis karena indikasi kelelahan hamstring. Jurnalis Javi Miguel menyebut klub langsung mengambil langkah hati-hati. Garcia kemungkinan diistirahatkan saat menghadapi Sevilla akhir pekan ini. Pelatih Hansi Flick mengakui keputusan itu diambil agar sang bek siap untuk leg kedua di UEFA Champions League pekan depan. Meski Garcia absen, ada kabar gembira mengenai kembalinya Gavi. Sudah lebih dari 5 bulan Gavi menepi setelah operasi lutut akibat cedera meniskus pada September lalu. Target pulihnya sebenarnya Februari, tapi Barcelona memilih menahan diri agar gelandang 21 tahun itu benar-benar siap. Kini situasinya berubah. Mundo Deportivo melaporkan Gavi sudah kembali berlatih penuh dan tinggal menunggu lampu hijau dari tim medis. Ada peluang ia muncul sebentar saat Barcelona menjamu Sevilla di Camp Nou akhir pekan ini. Pindah ke Inggris, ada bek pinjaman yang tampil mengejutkan. Awalnya kedatangan ekstradisasi ke West Ham United cuma dianggap solusi darurat dari Chelsea pada Januari lalu. Namun, situasinya berubah cepat. Bek Prancis yang baru genap 28 tahun itu langsung jadi pilihan utama di era Nuno Espirito Santo dan selalu turun sebagai starter di Liga. Performa itu ikut mengangkat tim. West Ham cuma kalah sekali dari 5 laga saat disasi bermain. Klub kini mempertimbangkan transfer permanen meski ogah membayar 38,8 juta pound sterling seperti saat Chelsea membelinya pada tahun 2023. Berbanding terbalik, kiper Tottenham ini justru ingin segera angkat kaki. Kesempatan Antonin Kinski di Tottenham mendadak runtuh dalam satu malam buruk. Saat menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions, kiper 22 tahun itu melakukan 2 kesalahan fatal dan kebobolan 3 gol hanya dalam 17 menit sebelum akhirnya ditarik keluar. Situasi itu mempertebal keraguan pada pos penjaga gawang Spurs. Laporan The Telegraph menyebut, Kinski kini siap mendorong kepindahan pinjaman musim panas demi mendapat menit bermain. Masalah pertahanan Spurs semakin pelik dengan keinginan Romero pergi. Tottenham bisa saja kehilangan pilar penting di lini belakang musim panas nanti. Bek Argentina, Cristian Romero, disebut mulai membuka kemungkinan pergi jika ada tawaran yang benar-benar menarik. Informasi itu dianggap jurnalis transfer Fabrizio Romano yang menyebut beberapa klub besar Eropa sudah memantau situasinya. Padahal, sejak direkrut dari Atalanta, Romero jadi fondasi pertahanan Spurs. Bahkan, musim ini ikut menyumbang 6 gol dan 3 assist dari 29 laga. Di saat Spurs goyah, Arsenal justru sibuk mengincar bek baru. Situasi agak rumit di bek kanan Arsenal. Kedalaman skuad ada, tapi rotasi belum sepenuhnya meyakinkan musim ini. Laporan The Daily Telegraph menyebut mereka mulai memantau bek Newcastle United, Tino Livramento. Kontraknya tinggal 2 tahun dan belum diperpanjang, membuat peluang transfer terbuka di kisaran 60 juta pound sterling. Menariknya, Livramento berada di bawah agen yang sama dengan Mikel Arteta. Berpindah ke rivalnya, nasib Arne Slot di Liverpool mulai dipertanyakan. Kekalahan 0-1 dari Galatasaray membuat tekanan ke Arne Slot kembali muncul. Performa Liverpool juga sedang goyah, bahkan posisi mereka di Premier League belum aman untuk tiket UEFA Champions League musim depan. Namun laporan David Ornstein di The Athletic menyebut manajemen tetap berdiri di belakang Slot yang masih terikat kontrak hingga 2027. Klub merasa profil pelatih asal Belanda itu justru sesuai dengan arah proyek jangka panjang mereka. Meski pelatih dalam tekanan, kiper andalan mereka tetap setia.
Rumor kepindahan mulai berembus ketika beberapa klub Italia, termasuk Juventus, dikaitkan dengan kiper utama Liverpool, Alisson Becker. Spekulasi itu muncul karena masa depannya sering dibahas menjelang musim baru. Namun, kabar dari jurnalis transfer Fabrizio Romano menyebut Alisson justru ingin menuntaskan kontraknya hingga 2027 dan tetap jadi penjaga gawang nomor 1 di Anfield musim depan. Terakhir, ada kabar penting soal masa depan kapten Manchester United. Situasinya agak rumit buat Bruno Fernandes. Kapten Manchester United itu belum benar-benar yakin masa depannya di Old Trafford aman. Musim panas lalu ia bahkan merasa klub siap melepasnya ketika Al Hilal datang membawa tawaran besar. Pengakuan itu sempat menyisakan luka, sekarang pintu masih terbuka. Laporan jurnalis Ben Jacobs menyebut Fernandes bisa saja bertahan setidaknya semusim lagi dengan satu syarat, United harus meyakinkannya bahwa ia tetap pusat permainan tim. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih atas dukungan Soccer Mania. Sampai bertemu di video besok pagi.